Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya menemukan satu video dari channel Mukibin. Channel Mukibin ini mengomentari video saya terkait kritikan saya atas bacaan surat Yasinnya Pak Lutfi bin Yahya. Menyambung bacaan surat Yasin ayat 39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Di situ Pak Lutfi wal qamara dibaca wal qamaru. Padahal lafaz al qamara ini kedudukannya menjadi objek atau maf'ul dari fi'il qadarnahu, sehingga yang namanya maf'ul ya dibaca al-qamara fathah, memakai harokat fathah dalam huruf roknya. Jadi wal qamara qadarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim, karena lafaz al-qamara menjadi maf'ul bih yang didahulukan dari fi'il qadarna. Ya fiilnya ya qadaro. Jadi lafaz al-qamar menjadi maf'ul bih yang didahulukan. Nah, ketika ada maf'ul bih, objek yang posisinya harusnya di akhir tetapi didahulukan, nah ini mempunyai arti sebuah penekanan itu. Jadi wal qamaro ini lafaz al-qamaro itu maf'ul bih dari fi'il qadaro, yaitu dalam lafaz qadarnahu, sehingga harus dibaca al-qamaro wal qamaro. Pak Lutfi membaca wal qamaro, salah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para mukimat, mulai dari yang awam-awam sampai kepada tokoh-tokoh mereka, bahkan orang-orang yang memang kayaknya itu mendapatkan tugas untuk mengkritisi, menyalahkan seorang Habib, dalam hal ini seperti yang ada dalam video itu, mengkritik Habib Lutfi bin Yahya. Jadi seakan-akan orang ini adalah spesialis pengkritik, cuman bukan spesialis yang bisa dibenarkan, karena apa yang dinyatakan dalam video-videonya itu, orang ini tidak jarang ditemukan adanya kengawuran, keserampangan. Jadi kesemuanya para mukimat itu suka serampangan, ngawur, tidak berdasar. Ya contoh lagi seperti yang ada dalam video tadi itu. Orang ini, sekali lagi orang ini mau mengkritik tapi dirinya sendiri yang perlu dikritisi. Orang ini niatnya mau meluruskan, tapi hakikatnya dan seharusnya orang ini yang perlu dan harus diluruskan. Mau menyalahkan tapi dirinya sendiri yang salah. Begitu ya. Jadi sekali lagi pemilik akun ini entah siapa namanya, Zahu, kalau enggak salah Zahu Angelia kalau enggak salah itu. Jadi namanya itu, nama akunnya wanita, tapi yang muncul, yang nongol itu laki-laki. Baik, kita nggak usah bahas ini lah. Jadi kembali kepada bahasan. Orang ini mau mengkritik, orang ini mau menyalahkan, tapi dirinya sendiri yang salah. Kita akan buktikan. Baik. Jadi kesemuanya para mukimat itu, sekali lagi kesemuanya itu suka serampangan, ngawur, tidak berdasar. Maka tolonglah tampilkan kepada kami, wahai para mukimat, tampakkan siapa sih di antara kalian yang alim, yang betul-betul alim itu, yang ketika menyatakan sesuatu tidak suka serampangan, ngawur begitu ya. Baik yang ada di daerah Jawa ataupun yang ada di daerah luar Jawa, para mukimat itu suka serampangan, tidak berdasar. Contoh kecilnya yang ada dalam video ini, mau mengkritik, mau menyalahkan, tapi justru dirinya yang salah, menunjukkan dirinya yang tidak paham. Gimana ya? Janganlah kalau tidak punya dasar, jangan langsung dengan PD-nya, dengan semangatnya mau menyalahkan. Jangan. Ini justru malah sesat dan menyesatkan. Bukan justru dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar semacam ini. Baik, kritik kalau dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, silahkan. Kritik yang membangun, kritik yang memotivasi, kritik yang akan mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan itu silahkan.
Itu keharusan kita sebagai orang Islam. Tapi kalau justru malah mengkritik tapi menyesatkan, jangan, lebih baik diam begitu ya. Jadi kalau mau mengkritik, ya bekali diri dengan ilmu yang bisa dipercaya, ilmu yang memadai, ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, langsung kepada poin. Orang ini mau mengkritik bacaan Habib Lutfi bin Yahya yang dalam sebuah kesempatan beliau menyebutkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Wal qamara qaddarnahu manazila. Itu kan bacaan Al-Qur'an yang sering kita baca. Jadi wal qamara, ra-nya itu dibaca fathah. Nah, kemudian pemilik akun ini Zahwa Anjali kalau nggak salah ya, Allah alam. Dia mengkritisi bacaan Habib Lutfi yang kata dia, karena saya nggak sempat melihat videonya Habib Lutfi secara langsung. Jadi kata dia Habib Lutfi itu membaca wal qamaru. Wal qamaru. Jadi ra-nya itu dibaca dhammah. Dalam istilah nahwu itu dibaca rafa. Jadi dibaca dhammah. Nah, kemudian dikritisi, disalahkan oleh yang bersangkutan ini. Yang benar itu bukan wal qamaru, tapi wal qamara. Maka di sini nih, saya ingin mengatakan begini. Oke, mau dibaca wal qamaru, wal qamara, benar. Sekali lagi, semuanya bisa benar. Semuanya bisa benar. Kita akan jelaskan di belakang. Jadi kalau orang ini mengatakan yang benar itu wal qamara, oke. Tapi alasannya orang ini yang salah, yang keliru. Jadi dia itu memberikan sebuah alasan. Kenapa kok dibaca al-qamara bukan al-qamaru? Kemudian dia beralasan. Nah, alasannya ini yang tidak bisa dibenarkan. Dia mengatakan apa? Al-qamara itu nasab, dibaca fathah karena menjadi maf'ul muqaddam. Jadi maf'ul bi yang didahulukan dari fi'il fa'ilnya. Itu namanya maf'ul muqaddam. Nah, alasan ini keliru. Jadi sekali lagi, orang itu beralasan bahwa al-qamara itu dibaca fathah nasab karena menjadi maf'ul muqaddam. Ini keliru, ini salah, ini ngawur serampangan ini namanya. Baik, semoga video ini tersampaikan kepada orang itu ya. Ini sekaligus kritikan dari kami, sekaligus di samping kritikan sekaligus menjadi kuliah gratis lah, tambahan ilmu kepada yang bersangkutan ini, menjadi tambahan ilmu yang semoga bermanfaat dan bisa diterima. Dan tolong kalau kebenaran terima, jangan ngotot, jangan keras hati gitu. Kebenaran harus diterima dari siapapun itu. Jadi ini bukan hanya pembahasan fi'il fa'il maf'ul. Wahai pemilik akun, wahai Anda yang mengkritisi, jadi Anda beralasan al-qamara itu menjadi maf'ul muqaddam, itu salah, ngawur. Al-qamara itu nasabnya menjadi maf'ul bukan dari qaddarnahu. Yang ada salahnya wal qamara qaddarnahu. Al-qamara itu nasab karena menjadi maf'ul muqaddam. Fi'ilnya mana? Qaddarnahu. Ini keliru, salah, ngawur serampangan. Jadi perlu yang Anda pahami, ini bukan hanya pembahasan fi'il fa'il maf'ul, tapi ini masuk pada pembahasan istighal, babul istighal. Jadi dalam pembahasan gramatika bahasa Arab itu, dalam ilmu bahasa Arab itu ada bab istighal ya. Jadi orang ini banyak kemungkinan orang ini nggak hatam ngajinya, atau nggak sampai lulus sekolahnya begitu ya, atau pada saat ngaji ketiduran, atau kalau nggak tidur terjaga melek, cuman nggak paham. Baik, jadi ada bab istighal. Jadi dalam kritikan oleh channel Mukibin, di mana saya mengkritik bacaan Pak Lutfi bin Yahya di surat Yasin ayat 39 yang berbunyi wal qamara qadarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Di situ saya menjelaskan al-qamara menjadi maf'ul muqaddam. Kemudian oleh akun Mukibin itu dikatakan salah, itu harus menjadi maf'ul yang fa'ilnya dikira-kira atau dibuang. Dan ini masuk dalam ilmu nahwu bab istihol ya.
lafat al-qamara qadarnahu, ketika al-qamara itu dibaca nasab kemudian menjadi maf'ul dari fi'il qadarna yang terbuang, itu enggak salah. Tetapi ketika saya membaca wal qamara qadarnahu manazila, di situ al qamara saya jadikan maf'ul muqaddam dari fi'il qadarnahu dan domirhu kembali pada lafaz al qamara, ini juga tidak salah. Jadi tidak harus menjadi maf'ul istihol dari fi'il yang terbuang atau yang dikira-kira. Dan channel tersebut mengatakan bahwa mukimat ini tidak ada yang alim. Jadi rata-rata mukimat ini serampangan semua. Dari Jawa atau dari luar Jawa ini mukimat nggak ada yang alim. Coba mana yang alim? Itu kata channel Mukibin tersebut. Kalau tanya siapa mukimat yang alim, ini banyak. Ada Kiai Marzuki Mustamar, ada Kiai Haji Said Akil Siraj, kemudian ada Kiai Abdul Khalid, tokoh muda seperti Gus Ayis Jazuli dan lain sebagainya. Itu alim-alim. Nah, terlepas dari pernah salah dalam membacakan kitab, ya ini salahnya kan salah sabku lisan. Salah sabku lisan ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Beda ketika memang tidak tahu, maka salahnya akan terus-terusan dan selalu sama pembahasannya. Ini berarti salah karena tidak mengetahui. Dan salah secara membaca, ini masih saya anggap manusiawi. Lah, kalau salah dalam sisi akidah, ini yang perlu diperangi. Seperti halnya Faqih Muqaddam Mi'raj 70 kali dalam sehari semalam bersama kambingnya atau bersama dabahnya. Ini kan kesalahan dalam sisi akidah. Ini harusnya para mukibin ini ya kritis. Kenapa ketika kesalahan dari para kabib ini mukibin diam 1000 bahasa, toh itu kesalahannya fatal soal akidah. Terus lagi kesalahan-kesalahan ceramah-ceramah khurafat oleh para kabib-kabib Balawi, ini juga mukibin diam, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak mendengar. Tetapi ketika dari mukimat ini salah sedikit, hanya soal bacaannya saja, langsung dibahas. Nah ini tidak netral. Oke, saya dikatakan mau dikuliahi oleh akun tersebut. Oke, saya terima kuliahnya dan anggap saya sebagai murid dan Anda dosennya. Tetapi gini, dalam istilah ilmu nahwu itu tidak ada hal yang paten. Asal kita punya alasan, ini semuanya serba mungkin. Bahkan fa'il pun itu bisa dibaca nasab kalau memang memenuhi syarat. Dan ini menurut kitab yang dikarang oleh Imam Jamaluddin. Mungkin Anda belum pernah membaca kitab yang dikarang oleh Imam Jamaluddin. Di situ spesialis kitab-kitab celeneh. Artinya membahas nahwu-nahwu yang celeneh tetapi tidak bisa ditolak kebenarannya. Saya kasih contoh. Khalaqallahu zaitun. Allah telah menciptakan Zaid. Ini susunan khalaqallahu zaitun. Kalau dalam kitab Jamaluddin itu enggak masalah karena tidak akan terjadi keserupaan antara fa'il dan maf'ul. Sudah nyata-nyata yang menciptakan Zaid Allah. Enggak mungkin terbalik, Allah yang menciptakan Zaid. Nah, inilah ilmu nahwu. Tetapi ya itu ilmu nahwu celeneh, tetapi ada yang membolehkan. Jadi ilmu nahwu itu banyak sekali terjadi perbedaan pembacaan. Oke, saya lanjut. Wal qamara qadarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Di situ mau dijadikan al qamara sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dikira-kira atau yang dibuang, dan dalam hal ini berarti masuk dalam bab istihol. Ini juga boleh. Tetapi ketika saya baca wal qamara, di situ al qamara saya jadikan maf'ul muqaddam dari fi'il qadarnahu, kemudian dhamirhu kembali pada lafaz al qamar, ini juga nggak masalah. Nah, kalau al qamara saya jadikan maf'ul muqaddam dari fi'il qadarna dan hu kembali kepada lafaz
al-qamaro. Kemudian lafadz manazila tarkibnya menjadi apa? Tadi kan dalam video yang kita lihat bahwa al-qamaro di situ menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang. Kemudian qadarnahu, hu itu dhamir yang kembali pada al-qamar, jadi maf'ul awal. Kemudian manazila menjadi maf'ul sani menurut akun yang tadi mengkritik. Oke, saya jelaskan. Kalau al-qamaro saya jadikan maf'ul muqaddam, kemudian qadarnahu, hunya kembali kepada lafadz al-qamar, maka lafadz manazila saya jadikan tamyiz. Ini nggak masalah, karena menjelaskan secara rinci tentang tempat-tempat peredaran bulan. Jadi saya jelaskan, wal qamara qadarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim, yang artinya begitu juga bulan kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Satarkib ala pesantren Jawa, wal qamarolan ing rembulan qadarna netepaken sapa ingsun Allahu ing al qamar apane manazila, tempat-tempat peredarane. Jadi manazila di sini saya jadikan tamyiz. Ini nggak masalah. Saya punya alasan. Nah, hukum i'rab nasab dalam lafadz manazila ini bisa menjadi maf'ul bih, bisa menjadi tamyiz. Nah, karena apa? Karena lafadz manazila ini mendetailkan dari peredaran bulan. Jadi makna dalam konteks ayat ini adalah menjelaskan peredaran bulan. Lafadz manazila di sini merujuk pada lintasan-lintasan, orbit atau posisi-posisi yang berbeda-beda yang dilewati bulan dalam peredarannya di langit. Kemudian menetapkan batasan dan siklus. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan qadar atau manazilah atau mangzilah ini untuk bulan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan mangzilah ini untuk bulan, sehingga setiap malam bulan akan berada di mangzilah yang berbeda dan bentuk serta cahayanya pun akan tampak berbeda di bumi. Kemudian maksud dari ayat ini adalah menuju keadaan tua. Setelah melalui semua mangzilahnya sampai akhir siklus, bulan akan kembali seperti bentuk tandan kurma yang tua, mengindikasikan akhir peredarannya hingga muncul kembali dalam bentuk yang baru. Jadi lafadz manazila ketika dijadikan maf'ul bih sani dari lafadz qadarnahu itu yang tidak masalah. Nah, ketika saya jadikan tamyiz, karena saya menganggap al-qamaro itu maf'ul muqaddam dari fi'il qadarnahu, sehingga di situ sudah mempunyai maf'ul dua, yaitu al-qamaro yang didahulukan, kemudian qadarnahu, hu itu adalah maf'ul sani yang kembali pada lafadz al-qamar, maka manazila saya jadikan tamyiz. Tamyiz itu tarkib dalam ala pesantren itu kan apa nih? Jadi wal qamarolan ing rembulan qadarna netepaken sapa ingsun Allah hu ing al qamar apa nih manazila, tempat-tempat beredare. Nah, ini nggak masalah. Sehingga nggak harus dijadikan maf'ul yang istihol, yang fiilnya terbuang atau dikira-kira. Jadi nggak masalah saya dikritik, saya dikatakan bodoh, dan saya dikatakan nyantri belum lulus. Ini ya nggak masalah, nggak masalah. Saya dikuliahi ini juga nggak masalah. Cuma gini loh, ketika dikatakan bahwa mukimat-mukimat itu tidak ada yang alim, semuanya serampangan, sealim apa Anda? Apakah Anda sudah mampu mengarang kitab seperti halnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang karyanya sudah nyata-nyata banyak? Apakah Anda mampu mengkaji sejarah-sejarah seperti halnya Gus Ayis Jazuli? Sehingga dengan enaknya Anda mengatakan mukimat-mukimat baik di Jawa ataupun di luar Jawa ini rata-rata tidak alim dan serampangan. Bukannya yang kebalik Anda. Kabib-kabib itu nggak pada alim rata-rata. Ceramahnya ngaco, jual khurafat, itu saja. Anda nggak kritisi, Anda nggak kritik. Kenapa? Ya karena Anda sehaluan. Sehingga ketika kesalahan-kesalahan walaupun fatal, walaupun ceramahnya ngaco, walaupun ceramahnya mengunggulkan moyang-moyangnya, Anda diam.
dan Anda akan menganggap bahwa itu benar. Karena apa? Saya haluan. Nah, mukimat yang di situ mengkritisi kepalsuan nasabah alawi, maka Anda serang habis-habisan. Ini nggak fair, ini nggak adil. Ya, soal Anda mengkritik saya secara pribadi dalam istilah bacaan wal qamara qaddarnahu, ini nggak masalah. Tetapi perlu dipahami bahwa di situ nggak melulu harus menjadi istihol, nggak melulu harus menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang, yang mengira-ngira qadarna al-qamara, ini nggak harus, boleh dijadikan maf'ul muqaddam dari fi'il qadarna, kemudian hu kembali pada lafadz al-qamar, dan lafadz manazila saya jadikan tamyiz, dan tamyiz boleh terdiri dari jamak, ini nggak masalah. Sehingga jangan ngotot mengatakan, oh itu salah dijadikan maf'ul muqaddam, itu salah. Kata siapa salah? Boleh, tidak merubah makna kok. Ini perlu diingat. Nah, karena saya sudah mempelajari kaidah-kaidah nahwu dari pendapat-pendapat ulama Kufah, ulama Basrah, karena dalam sisi ilmu nahwu itu gengnya nahwu ya dari dua wilayah, dari ulama Kufah dan ulama Basrah. Ya, terlepas dari mana yang lebih kuat pendapatnya, ini nggak masalah. Asal masing-masing punya alasan, ini dibenarkan semuanya. Mau dibaca wal qamara di situ menjadi maf'ul dari fi'il yang terbuang atau dikira-kira, ini nggak masalah. Wal qamara saya jadikan maf'ul muqaddam dari fi'il qadarna, kemudian hu kembali pada lafadz al qamara juga nggak masalah. Kemudian manazila saya jadikan tamyiz sebagai penjelasan yang terperinci atas tempat-tempat peredaran bulan. Ini nggak masalah. Saya kasih contoh yang mudah. Misalnya ada lafadz al-kitabah atau itu huzaitan. Al-kitabah ing kitab atau itu aweh sopo ingsun hu ing al-kitab zaitan ing zaid. Ini nggak masalah. Di situ al-kitabah menjadi maf'ul muqaddam dari fi'il atau. Kemudian kembali pada lafadz al-kitab sebagai maf'ul sani. Kemudian zaitan ini menjadi maf'ul yang ketiga. Ini nggak masalah. Jadi ada kalanya fi'il itu membutuhkan maf'ul lebih dari dua. Ini nggak masalah. Ini al-kitabah atau itu huzaidan, ini berarti maf'ulnya ada tiga. Pertama maf'ul al-kitabah yang didahulukan, kemudian atau itu hu itu maf'ul kedua yang kembali pada lafadz alkitab, kemudian zaidan ini maf'ul yang ketiga. Ini nggak masalah. Nah di situ al-kitabah itu didahulukan ya untuk makna penekanan. Jadi benar-benar kitab yang saya berikan kepada Zaid. Jadi al-kitabah atau itu huzaidan, di situ al-kitabah menjadi maf'ul muqaddam, kemudian atau itu hu di situ menjadi maf'ul sani, dan zaidan menjadi maf'ul yang ketiga, nggak masalah. Kemudian saya kasih contoh yang mendatangkan maf'ul dua, fi'il yang mendatangkan maf'ul dua. Contoh alian akramtuhu, alian ing ali, akramtu mulia akan sapa ingsun hu ing ali. Nah ini berarti alian maf'ul muqaddam, kemudian hu yang ada dalam lafadz akramtuhu ini dhamir yang kembali pada lafadz alian. Berarti akroma di sini punya maf'ul dua. Ini nggak masalah. Nah, lafadz qadara ini adalah salah satu fi'il yang di situ boleh memiliki maf'ul hingga tiga. Saya kasih contoh. Qadarallahu asyai'a asyai'a asyai'a. Ini nggak masalah. Tergantung kalimat yang dibutuhkan. Sehingga nggak melulu misalnya qadara, oh itu mentok harus fi'il, harus maf'ulnya dua. Ini nggak bisa. Jadi qadara ini terkadang boleh mendatangkan tiga maf'ul. Tergantung dibutuhkan atau tidak maf'ul tersebut. Nah dalam contoh qadarallahu asyai'a asyai'a asyai'a, ini berarti maf'ulnya tiga. Asyai' yang pertama tentu berbeda dengan asyai' yang kedua. Begitupun asyai' yang ketiga, ini isinya berbeda dari asyai' yang pertama dan yang kedua. Jadi mohon untuk lebih luas lagi dalam mengkaji ilmu nahwu, sehingga jangan hanya sesuai pengalaman Anda pribadi. Oh, itu salah, langsung Anda ngotot salah. Itu boleh. Jadi lafadz al-qamara mau menjadi maf'ul dari fi'il yang terbuang ya nggak masalah. Lafadz al-qamara menjadi maf'ul muqaddam dari qadarnahu ini juga nggak masalah.
walaupun hu kembali pada lafat al-qamar. Kan boleh, nggak apa-apa. Wong itu maf'ulnya muqaddam, sehingga ketika ada dhamir yang kembali kepada lafat yang sudah disebut itu boleh. Karena di situ maf'ulnya muqaddam, sehingga nggak masalah. Kemudian yang kata Anda di situ manazila ditarget menjadi maf'ul bih sani dari qadarna. Saya pindah, saya ganti menjadi target tamyiz. Wal qamara qadarnahu manazila. Manazila saya jadikan tamyiz. Ini nggak masalah. Nggak salah. Benar. Apa yang dikatakan Anda juga benar, dan apa yang saya sampaikan juga benar. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa yang benar itu milik Anda dan apa yang saya sampaikan salah, ini Anda perlu ngaji lagi biar lebih pintar. Jadi walaupun Anda menjadi dosen saya, nampaknya Anda butuh ngaji lagi sehingga lebih luas dalam memahami kaidah-kaidah ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu ini banyak terjadi perbedaan pandangan. Asal Anda punya alasan yang tepat dan tidak merubah susunan kalimat dalam maknanya, ini enggak masalah. Itu saja jawaban dari saya terkait kritikan Anda dalam video kritikan saya terhadap bacaan surat Yasin ayat 39 oleh Habib Lutfi bin Yahya. Oh ya, ada yang lupa bahwa wal qomaru qadarnahu sudah saya jelaskan dalam video kemarin. Di situ boleh wal qomaru dan wal qomaro, itu boleh semuanya. Merujuk dalam kitab tafsir Al-Baghawi itu ada berapa? 4 ulama kalau nggak salah itu yang membolehkan dibaca wal qomaru. Jadi nggak masalah. Saya kira cukup. Semoga penonton paham. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.